Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kelas online pertama kita, di mana kali ini kita akan membahas tentang persediaan atau inventoris, ya. Nah, di mana nanti kita akan belajar mencatat dengan beberapa metode pencatatan. Jadi di sini ada pencatatannya tuh ada dengan metode fisik dan perpektual intinya. Miss akan mencoba menjelaskan sesingkat mungkin dan sedetail mungkin. Meskipun banyak foto yang di-share, tetapi tenang aja, pada intinya kita nggak belajar sebanyak itu. Kita akan belajar inti-intinya saja. Di sini adalah persediaan, pasti kalian tahu ya, persediaan ini adalah persediaan barang dagang, yaitu barang yang kita beli untuk kita jual kembali. Nah, di sini persediaan dagang itu ada banyak, ada persediaan bahan baku, persediaan perlengkapan pabrik, bahan penolong, kemudian bahan dalam proses, dan persediaan barang jadi. Tapi kalau kali ini kita akan membahas dengan persediaan barang dagang. Kalau adanya bahan baku, kemudian bahan penolong dan lain-lain, itu untuk perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang mengelola barang mentah menjadi barang jadi. Tapi kalau kali ini kita akan langsung aja ke barang yang sudah jadi, ya, kita akan masuk ke dalam perusahaan dagang. Nah, selanjutnya masuk ke metode pencatatan persediaan. Kali ini kita akan fokus membicarakan tentang persediaan. Di sini metode pencatatan persediaan itu ada dua. Ya, dua itu ada apa saja? Yang pertama adalah metode fisik atau periodik. Nah, ini yang kita catat kemarin itu adalah dengan metode fisik atau periodik. Ini yaitu pencatatan transaksi persediaan barang dagang. Dengan metode ini tidak langsung berkaitan dengan barang dagang yang bersangkutan. Jadi kalau kita beli barang dagang, akun yang kita gunakan adalah pembelian. Nah, kita kan nggak tahu tuh total persediaan barang dagang kita jadinya berapa, kan pakainya pembelian. Nanti di akhir kita akan lakukan stock of name. Nah, sedangkan kalau yang kedua ada dia metode perpektual atau terus menerus. Ini biasanya banyak yang digunakan sih sebenarnya perpektual ini ya. Tapi kalau dibuat soal banyaknya dia metode fisik. Pencatatan transaksi persediaan dengan metode ini akan langsung mempengaruhi persediaan barang dagang. Nah, ini bedanya yang paling utama adalah ketika transaksi pembelian dan penjualan, kalau metode fisik dia pembelian pakai akun pembelian. Kalau metode perpektual ketika pembelian dia pakai akun persediaan barang dagangnya langsung bertambah. Karena logika kalau kita beli barang dagang kan barang dagang pasti bertambah ya, pasti bertambah di debit. Nah, itu kalau perpektual. Kalau fisik dia pakai akun pembelian. Nah, ini adalah contoh untuk penyesuaiannya nanti. Karena metode fisik tidak langsung berkaitan dengan barang dagang yang bersangkutan, maka di akhir kita akan mencari tahu berapa sih jumlah barang dagang akhir kita dengan stock of name dan akan melakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian kayak yang biasa deh kita buat, hanya ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang, kemudian persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar laba rugi. Sedangkan kalau dia perpektual dia nggak perlu pakai penyesuaian. Oke, dah itu aja pokoknya, intinya yang membedakan hanya penjualan dan pembelian, dan itu cuma sedikit, jadi nggak usah stres duluan ya. Kita langsung masuk ke contoh soal aja untuk perbedaan pencatatan antara fisik dan perpektual. Bisa dilihat di contoh 1 di halaman 66. Transaksi yang terkait dengan barang dagang pada PD Jaya Sakti selama bulan Desember 2010 adalah yang pertama. Persediaan di awal barang dagang adalah 1000 unit dengan harga beli at 20.000. At itu maksudnya satuan ya. Jadi dengan begini kalau nomor 1 ini dia hanya memo aja, pemberitahuan, tidak perlu di jurnal. Ada lagi soal kedua sampai dengan 10. Nah, kita akan bahas soalnya satu-satu. Di sini di halaman 88 itu sudah ada jawabannya antara metode fisik dan juga metode perpektual. Nah, contohnya ya adalah yang nomor 2.
Soalnya dibeli barang dagang 300 unit dengan harga satuannya 20.000, dibayar dengan kas 50% dan sisanya adalah hutang usaha ya. Berarti logikanya apa? Logikanya yang pasti adalah kasnya kita akan berkurang senilai 50% dari harga barang tersebut, sisanya hutang. Tulis dulu yang pertama kita ngerti kas kita berkurang ya, kemudian hutang kita bertambah. Nah, untuk yang di debit, kalau dia metode periodik, dia adalah pembelian atau parkes. Jadi kalau metode periodik, untuk pembelian sudah pasti jurnalnya adalah pembelian pada hutang dan kas. Ya, yang sudah pasti yang di debit adalah pembelian. Di sini karena pembeliannya 60.000, bayar kasnya 50% berarti 30.000, kemudian sisanya hutang 30.000. Kalau dia metode perpetual, bedanya hanya dia itu pakai dengan di debitnya barang dagang. Di dalam metode perpetual tidak akan ada akun parkes atau pembelian. Ya, intinya hanya itu aja. Hanya bedanya hanya di debit. Untuk yang di kreditnya sama aja. Jadi nggak usah stres. Untuk yang kedua, yaitu dibayar ongkos angkut pembelian. Ini adalah pembayaran ongkos angkut. Ingat ya, ongkos angkut itu akan menambah HPP. Kalau seandainya di laba rugi kan kita buat laba rugi gini ya, cari HPP nambah ongkos angkut, persediaan barang dagang awal, tambah pembelian, tambah ongkos angkut, ini akan membentuk HPP. Karena itu kalau dia di metode fisik tuh kayak kita kemarin, dia hanya beban angkut pada kas. Ya, bayar beban pada kas atau break in pada kas. Kalau dia perpetual, karena kan dia catat tiap hari, dia langsung aja itu akan menambah HPP. Kalau di sini lihat nih, dia akan menambah jumlah HPP kan, ongkos angkut nih ditambahkan. Nah, tapi kalau perpetual dia langsung aja HPP bertambah, kas berkurang. Ya, bedanya itu juga. Langsung dia dijadikan ditambahkan. Sedangkan kalau dia fisik enggak. Selanjutnya lagi ada dikembalikan barang dagang pembelian kredit 100 unit dengan harga beli 20.000. Jadi ini retur apa? Retur pembelian karena mengembalikan barang yang sudah dibeli. Barang yang sudah dibeli ya itu adalah dia kalau metode fisik dia punya retur pembelian karena dia punya akun pembelian. Sedangkan kalau metode perpetual dia tidak punya akun retur pembelian. Maka kalau yang fisik jurnalnya adalah utang berkurang karena kan kita ngeretur. Kita retur barang yang kita beli, kita pulangin berarti utang kita berkurang ya. Kemudian akan bertambah juga pembelian parkes retun atau retur pembelian di sini ya. Retur pembelian memang saldo normalnya ada di kredit. Nah, selanjutnya kalau dia metodenya perpetual, secara logika barang yang kita beli kita pulangin lagi, maka dia persediaan barang dagang kita akan berkurang. Kemudian hutang kita juga akan berkurang ya. Soal selanjutnya adalah dibayar utang 15 juta dengan mendapatkan potongan harga 2%. Ketika kita bayar utang kita akan berkurang sebesar 15 juta. Ini dalam ribuan ya. 15 juta karena dapat potongan kita cukup bayar 14.700.000. 2%-nya adalah potongan pembelian ya. Karena dia ada akun pembelian, jadi dia tuh punya akun retur pembelian, potongan pembelian itu ada. Ya, ini adalah akun yang biasa kita catat ya. Nah, tapi kalau yang baru kita pelajari, ini ada perpetual. Kalau perpetual kan hutang kita berkurang, kas berkurang. Yang membedakan perpetual tidak ada akun pembelian dan kawan-kawannya. Maka yang berkurang adalah HPP. Kenapa kok HPP berkurang? Oh iya dong, HPP-nya jumlahnya nggak jadi besar. HPP-nya jumlahnya jadinya kecil. Sesuai kayak di sini kalau
metode periodik ketika ada potongan pembelian ya, maka itu akan mengurangi, ini dia agak kurang turun satu ya, sorry. Dia akan mengurangi HPP nanti di laba rugi. Nah, kalau ini kan perpetual dia langsung, maka dia akan langsung mengurangi HPP. Kalau kalian agak bingung Miss, ya kayak biasa lah, kita kalau nggak bingung nggak seru kan ya. Yang paling penting adalah jurnalnya akan sama seperti ini. Ya, kalau dia beli barang dagang udah pasti deh kalau periodik tuh pembeliannya bertambah, kalau perpetual tuh persediaan barang dagangnya bertambah. Kalau dia retur udah pasti sama begini. Kalau dia retur, kalau dia bayar terus ada potongan, sama jurnalnya seperti ini. Jadi yang penting kalian tahu jurnalnya seperti itu. Nanti kalau masuk akan Miss jelaskan secara detail lagi ya. Lebih enak tuh jelasinnya tuh secara langsung, lihat muka polos-polos kalian tuh ya. Kalau bingung kelihatan semua sambil nganga mumet itu kan ya. Itu kayaknya lebih merasuk. Selanjutnya yang nomor 6, dijual barang dagang secara kredit 2.800 unit dengan harga satuan 25.000. Nomor 6 dijual. Nah, kalau penjualan jurnalnya untuk metode fisik kayak biasa, piutang pada penjualan. Kalau perpetual pun juga piutang pada penjualan, tetapi dia ada satu lagi karena dia kan berkala. Dia langsung ada satu jurnal lagi, HPP pada persediaan barang dagang. Kan kalau kita jual barang pasti HPP kita bertambah, kemudian persediaan kita berkurang dong karena sudah kita jual. Kalau fisik cukup satu aja ya. Itu jurnalnya sama, intinya piutang pada penjualan, tapi bedanya kalau fisik udah ini aja, kalau perpetual dia ada dua. Jadi nanti kalau ngerjain soal latihan dia sudah ada transaksi penjualan, itu sudah positif jurnalnya seperti ini. Cuma bedanya kalau dia secara cash itu adalah piutang pada penjualan, kalau dia cash adalah kas pada penjualan, di sini kas pada penjualan, tapi tetap di sini HPP pada persediaan barang dagang. Kalau dia jurnal penjualan untuk metode perpetual sudah pasti dia dua jurnalnya ya, dua kali. Selanjutnya nomor 7, diterima kembali barang dagang yang telah dijual secara kredit 60 unit dari penjualan. Nomor 6, diterima kembali barang yang dijual, berarti retur penjualan. Nah, dia dipulangi 60 unit, berarti 60 unit dikali transaksi 80 unit ya, dari transaksi nomor 6 berarti harganya 25.000, berarti 25.000 dikali 8. Nomor 7, ketika ada retur jurnalnya untuk periode kayak biasa ya, sales return atau retur penjualan pada piutang. Retur bertambah, piutang dia berkurang karena dia mulangin barang dagang, jadi piutang dia berkurang. Kemudian kalau di perpetual, karena kemarin pembeliannya 2 kali jurnalnya, maka ketika retur juga harus dua-duanya, harus adil ya. Sama dia retur penjualan pada piutang, kemudian dia ada balik persediaan kita balik lagi, HPP kita nggak jadi atau berkurang ya. Logikanya kalau barang dibalikin maka persediaan barang dagangnya balik lagi. Selanjutnya yang ke-8, diterima piutang senilai 20 juta dengan mendapat potongan harga 500.000 rupiah. Nomor 8 itu sama aja jurnalnya ya. Di sini kalau untuk pembelian jurnalnya sama, kas pada potongan penjualan pada piutang, kembar dia kas pada potongan penjualan pada piutang. Jadi kalau nanti ada penerimaan piutang yang ada potongan jurnalnya sama aja, perpetual dan juga fisik, jadi aja stres. Dan nomor 9, dibayar beban operasional perusahaan. Ingat, perbedaan fisik dan perpetual adalah yaitu pembelian dan juga penjualan. Kalau pembayaran beban-beban, kemudian pembayaran beban-beban tanam modal, itu jurnalnya akan sama aja, yaitu dia di sini dibayar beban operasional, maka jurnalnya sama ya, beban operasional pada kas, beban operasional pada
kas. Nah, selanjutnya nomor 10 dibuat penyesuaian barang dagang dengan barang dagang akhir 23.600.000. Nih, barang dagang awal di soal 1 adalah 20 juta dari 100.000 unit dikalikan dengan 20.000. Jadi sorry ya, 20 juta. Nah, kalau dia metode periodik, karena kan dia catatnya nggak berkala, itu kita buat penyesuaian kayak biasa kayak kemarin-kemarin. Jadi juga usah bingung ya. Yaitu ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang ya dengan nilai yang awal, persediaan barang dagang awal, kemudian persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar laba rugi, yaitu dia senilai persediaan barang dagang barang dagang akhir. Kalau metode perpektual dia tidak dibuat penyesuaian. Oke ya. Dari data di atas kita bisa buat laporan laba rugi. Karena laba rugi isinya hanya pendapatan dan beban. Jadi meskipun nggak ada kas, nggak ada piutangnya, nggak ada fixed aktiva tetap bisa karena laporan laba rugi terdiri dari pendapatan atau penjualan dan beban. Nah, di sini bisa dilihat ya. Kita akan susun laba rugi dari tadi ya, emang belajarin dari tadi. Dari yang kita pelajari, iya ada bonus kaki kucing yang imut, yang ngegemesin dan nguji iman ya. Oke, baiklah, di situ ada laba rugi. Laba rugi di sini adalah penjualan 70 juta. 70 juta dari mana? Dari sini ya. Dilihat tuh penjualan anggap aja kalian posting buku besar, cari penjualan mana ya. Di sini ada sales nih 70 juta. Dia mau metode fisik perpektual sama aja, dia 70 juta. Kemudian kalau metode periodik kayak biasa dikurangi dengan retur penjualan senilai 2 juta. Dari mana? Dari sini juga. Mana tadi nih ada retur penjualan parkis return ya. Ada 2.000 atau 2 juta di sini. Kemudian dikurangi lagi potongan penjualan ya. Di sini juga tadi ada potongan penjualan. Sorry, ini tadi retur penjualan ya. Tadi kalau retur penjualan nih dia 2 ini. Kemudian ada potongan penjualan. Untuk retur dan potongan penjualan itu mengurangi penjualan ya. Karena ada dijual, nggak taunya diretur, dipulangin lagi. Jadi penjualan berkurang. Kemudian dikasih potongan lagi. Jadi jumlahnya nggak sesuai dengan penjualan. Makanya dikurang. Ya, penjualan dikurangin retur, dikurangi potongan. Hasilnya adalah penjualan bersih. Ini adalah kayak laba rugi biasa yang kemarin kita pelajarin ya. Kemudian nah di sini menyusun HPP kayak biasa, persediaan barang dagang awal, ditambah pembelian, ditambah ongkos angkut, ya, dikurangi retur pembelian. Kemudian dikurangi potongan pembelian, jumlahnya adalah di situ barang tersedia untuk dijual ya. Senilai di sini totalnya berapa? Nah, itu ditambahkan dengan persediaan dagang awal, sisanya persediaan barang dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir, hasilnya adalah HPP ya. Kemudian penjualan dikurang HPP, hasilnya adalah laba kotor ya. Laba dikurangi dengan beban, jadinya dia menjadi laba usaha. Nah, bedanya dengan perpektual, kalau perpektual ini lebih simpel. Dia hanya penjualan dikurangi dengan HPP, tapi kita akan cari retur penjualannya dulu. Penjualan bersih sama ya. Dia dari retur penjualan dikurangi potongan penjualan, kemudian dikurangi retur hasilnya penjualan bersih. Bedanya kalau ini kan kita cari HPP. Kalau di sini kan kita sudah pakai tuh dari tadi persediaannya. Nah, maka kita sudah punya HPP ya. HPP-nya nih kan dari sini nih, cost of goods sold 56 juta. Kemudian cost of goods sold-nya dikurangi juga 1.600, jadinya 54.900. Jadi penjualan sama seperti ini, penjualan dikurangi HPP sama ya. HPP-nya 54.900, di sini 54.900. Ya sama dong, orang barangnya sama yang dibeli sama dijual, cuma kan beda pencatatan. Kayak banyak jalan menuju Roma ya, Cin. Jadi ojo stres.
Maka labanya yaitu 12.600 laba kotoran dikurangi dengan beban ya menjadi 6.100. Pokoknya intinya yang bedanya kalau laba ruginya adalah pencarian HPP. Kalau metode fisik cari dulu jumlah HPP-nya berapa. Kalau di perpektual sudah ada HPP karena ketika kita jurnal sudah ada HPP. Oke, mungkin ini aja dulu ya buat jurnalnya dengan kedua metode ini. Soalnya nanti sebenarnya harusnya kita akan belajar Vivo, tapi menurut Miss bentar dulu ya, ini dulu supaya kalian kayak biasa, nggak panik. Nah, untuk mengerjakan selanjutnya kita akan mengerjakan soal latihan. Jadi ngerjain soal latihan nggak usah stres karena lihat aja dari di sini contoh yang ini patokannya. Kalau nanti soalnya tentang pembelian barang dagang kredit, dilihat contohnya gimana pembelian barang dagang kredit, jurnalnya apa. Mereka pasti mirip aja, mereka ini saudara ya. Jadi ingat gak usah stres. Ingat jangan nyalin, lebih baik kerja sama-sama, tanya kawannya, jangan nyalin. Miss gak penting nilai kalian, yang penting ilmu. Tetap semangat, ingat kalian sudah bayar mahal, jangan males-malesan, ingat orang tua ya. Kalau kalian males-malesan, kalian yang rugi karena kalian sudah bayar. Ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Tetap semangat ya. Oke, Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.